adalah perjalanan yang pasti mengubahkan hidup kita semua. Amin. Dan kita percaya bahwa tidak semua orang sebenarnya yang bisa pergi ke sana. Ada orang yang punya uang banyak, ada orang yang kelihatannya bisa pergi, tapi ternyata mereka belum ada yang bisa pergi ke sana. Dan ya saya tahu beberapa orang seperti itu, dan sesungguhnya ini menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak semua orang yang bisa ke sana. Dan kalau kita semua bisa bersama-sama dalam satu family ini, ingat Bapak Ibu ya, kita di satu family, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Natalin, kita di satu family, kita satu keluarga. Itu ada kemurahan dari Tuhan buat kita semua. Ya, kita bisa sama-sama masuk mengikuti perjalanan dari Mesir. Nanti kita akan mengikuti ya frame by frame ya. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara melihat cerita dari Bible itu dari Kejadian, kemudian masuk ke kitab-kitab di mana mereka ada di Mesir, bangsa Israel. Dan saudara juga melihat nanti bagaimana ternyata Yesus, bayi Yesus dibawa oleh keluarga kudus, oleh Maria dan Yusuf itu ke Mesir. Dan kita akan lihat itu semua, perjalanan itu semua, sampai juga nanti kita masuk ke Israel, tanah perjanjian. Kita sampai di Bandara Dubai. Ini rombongan kita. Rombongan baru bangun tidur, jadi semangat langkahnya. Semangat 45. Namanya baru bangun tidur terus semangat. Muka muda-muda semua maksudnya. Oke. Jadi di sini ayatnya ayat gundul. Kalau kita orang Muslim tuh kata-katanya. So, semangat berjalan. Kita mesin jalan, tapi lebih cepat dan jalan biasa. Suasana di Bandara Dubai. Ya, ada Pastor Paul ngamera ke sana. Oke. Lanjut. Bimbingan kita terpaul. Oke, ginilah lokasinya di bandara kita. Oke, lanjut jalan kita di Bandara Dubai kita dengan grup logo kita. Tetap dengan Pastor Paul kita di belakang. Semangat. Logo semangat. Let's go. Inilah perbedaannya Bandara Republik kita dengan Bandara Republik orang. Dari mana? Saya dari Palangkaraya, tapi aslinya Solo. Oh, Solo. Maka yang pastor ya. Nanti kerjanya di Solo. Di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Pembina Heroes kita. Jalan.
Oke dulu ya. Sampai di kota Kairo, Mesir. Dan selamat lancar. Kita dengan para kakek daya, para nenek rempong dan muda-mudinya masih semangat. Kita harus semangat selalu, jangan kasih kendor. Wisata rohani kita pertama ini ke tanah perjanjian, ntar kita arah Israel, tapi mungkin hari keempat mungkin nanti ke Israel. Biar batak tapi cepat. Nama dia kalah ini tiga kita kan. Ini beli murah. Suasana di bandara Kairo, Mesir. Kairo. Masih bandara kita. Kita semangat, kita sampai jumpa video selanjutnya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara sendiri katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Jadikan lagu ini sebagai bersyukur Tuhan buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur dengan bahasa yang saudara mengerti. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Haleluya. Saudara, tidakkah saudara rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada siang menjelang sore hari? Ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Di mana 2-3 orang bersekutu di dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Saudara, kami ucap syukur Bapa bersama dengan saudara-saudaraku Tuhan di tempat ini. Kami sebagai satu family mengucap syukur atas kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih kami boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Tuhanlah yang memimpin langkah-langkah orang-orang percaya. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami, dan sampai kami ada di negara ini Tuhan bertemu dengan
saudara-saudara kami yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat brother-brother kami yang hebat, yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa memberkati hidup mereka Tuhan. Dan kami memberkati negara ini Tuhan. Tuhan, kami memberkati negara ini. Mari saudara, kita orang Indonesia, kita diberikan kehormatan untuk mengucapkan berkat bagi negara ini saudara. Amin. Saudara bisa ucapkan kata-kata berkat dengan bahasa yang saudara mengerti. Saudara bisa diberkati, semua orang sehat, semua orang sejahtera, semua orang boleh mengalami kasih Tuhan. Saudara berdoa, saudara ucapkan kata-kata berkat. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bicara berkat Tuhan. We speak blessings over this nation, Father God. Kami bicara berkat Tuhan. Ada pemulihan Tuhan. Speak restoration, Lord. Kami berdoa, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersama-sama Tuhan, kami sepakat, kami satu hati. Perkataan kami mau jaga hati kami. Tuhan bicara buat kami masing-masing pribadi. Di setiap tempat yang kami kunjungi, di setiap gereja yang kami kunjungi. Amin. Kami berdoa Tuhan, bicara dengan bahasa yang kami mengerti Tuhan. Untuk hal-hal yang sedang kami hadapi, untuk hal yang sedang gumuli, Tuhan bicara dengan bahasa yang kami mengerti. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan perjalanan kami hari ini sampai dengan selesainya nanti dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkat dalam nama Bapa, kita kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang mengucap syukur sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan. Saya serahkan kepada my brother. Oke, sudah sampai di bis kita di Kairo, Mesir. Inilah kota Kairo. Inilah si kota. Shalom. Halo. Puji Tuhan. Biasa doa. Terima kasih Pak Buna. Ibu Natalie, we miss you. Benar-benar keluarga kita yang ada di Indonesia ini. Gak bisa bilang mami ya, gak bisa bilang, tapi rasanya seperti ketemu mami lagi ya. Ini orang yang sangat dekat dengan kami di Mesir ini. Kami merasa benar itu keluarga kami. Kalau ketemu, waduh, benar itu rasanya. Akhir dia, gak bisa beberapa hari ya, jauh-jauh. Oke, Bapak puji Tuhan. Ahlan wa sahlan, marhaban. Bukannya Ramadan. Siapa? Kalau sering nonton TV dengar marhaban ya Ramadan itu. Tapi ini kita ikut bersama rohani ya. Di bersama rohani, marhaban bahasa sini artinya selamat datang. Hostnya orang? Selamat datang. Kalau di TV dengar marhaban ya Ramadan, saudara kita langsung mulai puasakan. Itu jadi berkat buat kita karena cepat pulang rumah. Oke, puji Tuhan. Ahlan wa sahlan dan marhaban di mana? Ini kenapa? Kairo. Belakang bilang Kairo, ada bilang Egypt, di sini depan ini bilang Mesir. Mana yang benar? Mesir, Kairo, Egypt, mana yang benar? Semua benar. Semua benar. Oh, sebenarnya sama. Iya, orang Iran sini sangat baik, gak suka marahin orang. Semuanya benar ya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar sama sekali ya. Oke, kalau tim Flogo Mesir, ini yang gantang-gantang. Sudah ketemu di airport? Yang pakai jas ini, namanya siapa? Said Flogo. Namanya Said Flogo. Iya benar ini. Iya benar Bapak. Bapak Said, Bapak yang sangat baik, sangat setia, hebat Bapak. Bapak Ibu, kalian sangat berkati karena Bapak Said kali ini ya. Karena sudah lepas, sibuk di kantor. Tapi kali ini dia mau ikut sama kalian. Yeay, tepuk tangan Bapak Ibu ya.
karena berkatnya pasti banyak. Banyak sekali Bapak. Disertai Bapak, saya sama kita sepanjang usaha kita hari selama kita berada di Mesir selama 5 hari ya. Oke, lalu kita Bapak bakal mobil ini. Pasti ada yang setir mobil ya. Nggak bisa, nggak ada pilotnya. Kalau Bapak pilot kita yang sama dengan kita pada hari berikut, namanya siapa? Saya nggak mau sebut nama, tapi gelar dia Bapak Skala Bangsa. Namanya siapa? Iya benar. Ini dia Bapak Abraham atau Ibrahim dari panggilan dia. Abraham adalah Bapak pilot kita. Bayang setir bus ini Bapak saudara kita. Bapak lebih tua lagi. Jadi kita jalan ke sana, mau ke tempat gua keluarga Kudus dan sumur air Yesus. Ayo Bapak, ayo kita ke sana. Ini gereja apa tadi Pak? Ini gereja Santo Domingo. Gereja yang namanya Ordo. Maaf. Pertama. Jalan. Jalan. Kami nanti setelah Bapak Ibu sudah masuk ke dalam. Terima kasih. Kita guide nomor 1. Kita bagus. Takut diiri. Rincah. Iya, ulu piji ubah. Dia di rumah lah kalau Iya. Sama kita. gue ya kita luar. Inilah makam Masrani Mesir. Makam pakai red dah. Total. Gak berasa. Nah, yang berasa. Ini bak kerijut kita ya. Oke. Nah, tiga bukti ya lah. Ada lah kamu pesan gede. Ayo Bapak, Bapak Ibu, kamu di sini kita foto dulu. Coba hati Bapak, bendera apa? Bendera apa? Yunani. Yunani. Ayo masuk. Bendera Alexandria.
kita kumpul sekarang semuanya. Ini salah satu tempat suci Bapak. Nanti Helena yang ketemu tempat ini dari apa namanya sudah dari tempat bukti bahwa ini tempat di mana keluarga Maes berdatangan. Semua ini sebelumnya jadi tempat yang suci. Dia nanti membangun altar gereja di atas dan membangun gereja. Dua ribu tahun semua ini Bapak ya, tempat suci ya, tempat suci. Ini semua dari airnya. Saya tidak tahu ramai. Di tangan bawang panduan dalam. Bisa. Kita sampai gereja gantung. Sebentar saja. Itu di bawah, dan kita sekarang berada di halaman gereja. Tadi sebelum masuk gereja kita pernah lewat satu bagian dari benteng Romawi. Itu yang tadi namanya benteng Babylon. Mereka masuk dulu ya, maaf ya. Ini banyak yang tua-tua, maaf. Jadi kalau bangunan benteng itu dari abad 1 sebelum Masehi. Gereja ini dasarnya adalah benteng Romawi yang tadi. Tambah pada fondasi. Nanti kita masuk gereja kita lihat. Tapi bangunannya unik karena banyak simbol dari kitab suci. Yang pertama, pintu masuk gereja di atas berada di antara dua menara. Dua menara ini bagi kami sebagai orang Kristen Mesir namanya suara Yohanes. Dah ya, Yohanes datang duluan sebelum Yesus. Benar ya? Dia suruh orang apa? Bertobat untuk siap-siap. Dua menara ini dalamnya ada apa? Cing 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 cing. Lonceng. Untuk seluruh orang bersiap-siap ibadah, siap-siap bisa sebelum datang. Jadi ini suara Yohanes. Hampir mau selesai ini. Dari sana kita gimana? Kenapa kita tunggu mereka? Karena kita mau grup foto di sini. Latar belakang dua menara lihat cepat. Kita foto, lihat sama-sama. Di pinggir dulu. Tahun 70-an. Duluan ya. Kita masih sekolah minggu dulu. Iya, masih kecil kamu. Kami di
kan berhala. Tapi apa? Di zaman kerajaan Romawi, kami dulu tidak bebas untuk kasih penjelasan Alkitab, tidak bebas ibadah. Oleh karena itu, kami membuat simbol. Simbol dalam bahasa Yunani artinya ikon. Di dalam setiap ikon ini ada maksud, ada makna, ada cerita. Oke, mulai dari cerita ini, Kaisar Konstantin ibunya Ratu Helena, di antara dua-duanya ada salib. Saya mau cerita ini, boleh nggak? Boleh. Karena kita semua bisa dimuliakan gara-gara dua orang ini, Konstantin dan Ratu Helena. Oleh karena itu, kami simpan gambar mereka atau ikon mereka di gereja Koptik. Dulu, ingat cerita yang tadi saya mulai di bis. Yesus diserahkan di atas kayu salib dan hari Pentekosta baru Yesus terima Roh Kudus. Markus ke sini. Markus mengajarkan kami semua pelajaran Tuhan Yesus. Dan kami tetap ikut pelajaran dari Rasul Markus. Gereja di Timur namanya Ortodoks. Gereja Timur namanya apa? Ortodoks maksudnya apa? Lurus. Lurus maksudnya apa? Pelajaran jauh dari kitab suci, jauh dari murid-murid Yesus, kami nggak mau. Kami nggak mau moderan, kami mau belajar yang sama, tradisi tanpa perubahan apapun. Jadi gereja Koptik namanya gereja Ortodoks. Itu yang pertama. Yang kedua, Kaisar Romawi sesudah banyak orang Kristen percaya Yesus, Kaisar Romawi mulai marah sama Markus dan yang lain-lain. Lalu murid Yesus mulai ditangkap, dibunuh terus. Kalian tahu dari sejarah Alkitab, kalau Stefanus bagaimana caranya dibunuh? Kerajaan batu itu Stefanus. Kalau Petrus salib terbalik. Kalau Paulus, Markus bagaimana? Markus di wilayah Alexandria, mereka bawa 4 kuda, ikat tangan kaki, ditarik. Iya benar. Sesudah itu lehernya dipotong. Ada kepalanya dari Alexandria. Lusa kita ke tempat dia. Setelah itu orang Kristen tidak bebas ibadah. Dimanapun ada orang Kristen ditangkap, dibunuh langsung. Sampai orang Kristen membuat satu kod rahasia. Itu lambang di antara orang-orang Kristen. Orang-orang tidak tahu. Itu tahu apa itu? Salib. Lambang bukan salib. Apa? Iktus. Kali apa? Iktus. Apa itu iktus? Iktus bahasa kami artinya ikan. Ikan adalah lambang orang Kristen dari abad 1, abad 2 sampai abad 3. Bukan salib. Salib itu tanda penjahat. Ini Bapak, di mana-mana kita bisa lihat ada gambar Iktus. Ini gambar Iktus. Bisa gambar Iktus? Iya benar, ini gambar ikan. Sampai Bapak, saya ingin tanya saudara Kristen tidak. Saya nggak berani tanya, nggak berani. Padahal saya lukis sebuah ikan saja. Saudara mengganti Presiden Cup, nggak mengganti Presiden Maskap. Supaya nggak dibunuh. Itu tanda orang Kristen. Sampai Kaisar Konstantin Agung datang abad ketiga. Beliau dia masih berhala sama ibunya. Dua-duanya ini berhala. Jadi mereka ke tempat perang. Konstantin waktu masuk perang, tentara perang habis, capek orang tentara. Jadi mereka Konstantin ke tempat patung berhala. Dia berbentuk depan patung berhala berdoa. Ketika Konstantin Agung berdoa, dia dengar suara Konstantin, ada panggil dia. Dia lihat kiri kanan, dia orang, dia dengar Konstantin. Akhirnya dia menghadap ke atas langit, lihat semua awan langit tanda salib. Dan dia dengar suara dengan tanda iman kuasa benar. Kata dia, kenapa sih? Karena salib waktu itu Romawi itu tanda berjahat. Bagaimana bisa tanda ini kasih kemenangan? Mereka Konstantin lari ke tempat ibunya Ratu Helena. Dia tanya, gimana saya melihat begini? Menurutmu apa? Bagaimana caranya? Saya bilang, orang tua benar cerita ke saya. Orang tua yang ada ini, katanya benar cerita ke saya. Yesus diserahkan atas kayu salib. Konstantin lagi tanya, siapa itu Yesus? Tuhan diserahkan atas kayu salib. Di mana itu? Saya ingin melihat dulu. Kalau ada salibnya saya percaya. Naik ke Helena dan Konstantin, mereka berdua. Tentara masih juga ikut. Lalu mereka bawa semua ke tempat di mana Yesus serkan atas bukit Golgota. Setelah mereka naik atas bukit Golgota, ketemu bukit Samba. Bukit ini mereka ketemu juga Samba di bawah kita.
mereka cari tanda, cari alamat, cari tulisan, biar tahu mana yang punya Yesus, mana yang punya dua orang lain, nggak ada. Tapi Hilana ke daerah kuburan, tempat kuburan, ada bekas orang meninggal, dibawa ke sini, ditaruh dekat gereja yang pertama. Dia ada pegang, sana, diam-diam, dia ganti, taruhnya dia kedua, sama juga. Baru dia taruh dekat gereja yang ketiga, langsung dia hidup kembali. Baru mereka mengerti dapat lamban. Itu adalah salib Tuhan Yesus. Itu salib Tuhan Yesus. Dan ini yang bisa kasih kemenangan waktu perang. Ini yang kasih kehidupan buat orang mati. Baru dia ganti lambang orang Kristen daripada Ikhlas menjadi salib. Jadi yang ganti siapa? Konstantin. Oleh karena itu ikon Kaisar Konstantin selalu ada salib di tengah dia sama ibu. Karena dia yang pertama ketemu salib Yesus. Sesudah itu apa? Hilana tinggal atas bukit Golgota. Masih 12 tahun dia nggak mau balik, nggak mau pulang. Untuk apa? Membangun satu gereja sangat masih bersama sekarang. Tapi Konstantin balik ke sini kan ke Mesir membangun gereja ini. Jadi gereja ini bangunan Kaisar siapa? Konstantin. Dari abad ketiga gereja ini masih berdiri, masih kuat. Sekarang gereja ini umur 1.800 tahun. Gereja ini 1.800 tahun. Sejak zaman Kaisar Konstantin sampai sekarang. Kaisar Konstantin, tolong perhatikan. Kaisar Konstantin mau membangun gereja pertama di Mesir. Gereja harus bentuknya seperti apa? Menurut Bapak, dia lebih cari mikir, harus kasih lambang apa? Salib? No, susah. Kasih lambang apa? Dia baca buku kejadian, ada cerita Patranuk. Orang yang masuk dalam Patranuk selamat. Dari gereja harus bentuknya seperti apa? Maka Konstantin membangun semua gereja-gereja bentuknya seperti kubah Patranuk. Coba hitung siang dulu ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan 8 orang yang masuk dalam bab Nabi Nuh. Nabi Nuh istri 3 laki-laki 3 mantu. Semuanya 8. Kalau kita lihat gereja dari jauh, kubah bentuk Bakar Nuh itu bentuknya kayak kubah, benar? Itu 100 tahun kemudian orang Arab datang. Baru mereka datang bentuk apa? Kenapa begitu? Tapi mereka ikutin terus tempat ibadah. Mereka bangun seperti tempat ibadah kita. Oleh karena itu di Indonesia mungkin gereja-gereja hampir sama dengan masjid ya. Tapi kita lebih awal 200 tahun. Dan gereja bentuknya seperti Bakar Nabi. Kalau kita mau ibadah, kita mau berdoa, misa, harus menghadap ke arah mana? Di gereja Koptik ada Ortodoks, kita punya kiblat. Mau ibadah, kita harus menghadap ke arah timur. Kenapa timur? Kenapa kiblat orang Ortodoks ke timur? Itu yang pertama. Apa lagi? Matahari terbit. Apa lagi? Bentang timur. Apa lagi? Bentang apa? Orang Majus. Benar? Ingat? Orang Majus, mereka lihat bentang itu terang dari timur. Yesus terang bumi. Terang bumi datang dari timur. Benar? Iya. Jadi kita menghadap ke arah timur. Mesir di barat, Israel di timur. Jadi kita menunggu Yesus datang kembali. Kita percaya Yesus akan datang kembali dari arah timur. Oleh karena itu, Kaisar Konstantin taruh altar di bagian timur. Sesudah itu Bapak Kaisar Konstantin mulai potong salib Tuhan Yesus botolan kecil dan dia ketip di mana-mana. Sampai di gereja ini kita punya satu botolan kecil dan serius yang asli. Ada di belakang kita sana. Orang-orang berdiri itu. Nanti mereka berdiri. Coba baca bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. The original part ini dari salib Yesus. The Holy Cross. Itu benar. Coba kalau kita perhatikan, lihat depan, nanti kita bisa ke sana. Bisa ada 2 benda bola berdiri di sana. Itu ada di gereja Koptik saja. Di gereja-gereja lain nggak ada. Itu apa? Telur. Bukan lampu ya? Bukan lampu. Itu telur burung onta. Konstantin kasih bentuk buat gereja Bakar Nuh. Juga ada apa? Dia taruh telur burung onta di gereja supaya orang masuk gereja lihat telur ini bisa percaya sesuatu. Apa? Kalau telur kita bisa ingat apa? Dan kenapa ini telur burung onta? Koptik dulu mereka lihat burung onta bertelur gak seperti ayam. Ayam bertelur duduk atas telurnya untuk jadi anak ayam. Burung onta bertelur
Dia melihat saja, taruh di Mesir, melihat saja dari jauh, menjaga. Jadi mereka ingat, kalau burung onta bisa menjaga dunia, apalagi Tuhan. Bapa kami yang ada di surga. Amin. Dia melihat anaknya di bumi terus. Jadi karena itu ada satu kata di kitab suci disebut 365 kali. Kata apa? Jangan khawatir, jangan takut. Jangan khawatir setiap hari, jangan takut. Bapa kami yang di surga lebih kuasa dari burung onta. Dia bilang, domba-domba ini di mata Tuhan. Dia jaga kita dengan baik. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bahaya apapun. Mengerti ya? Gereja pasti kalau ada ibadah selalu ini altar ada dan kita berdoa di sini. Waktu gereja ini dibangunkan belum ada listrik. Jadi Romo mau khotbah belum ada mikrofon. Dia lihat atas mimbar ini. Dia kasih foto dari Tuhan. Mimbar ini Bapak unik sekali. Kenapa? Coba hitung tiang pilarnya. Bisa hitung nggak? Tiang pilarnya ada 15. 15 tiang pilar. 15 itu ada makna, ada simbol. Satu tiang pilar paling depan itu sendiri, begini ya, paling depan. Kalau orang arsitek menamai tiang pilar itu batu penjuru. Itu siapa batu penjuru? Tuhan Yesus, benar. Kenapa namanya batu penjuru? Kita bangun satu bangunan, batu terakhir dikasih, itu namanya batu penjuru. Kalau batu ini tidak dikasih, batu masih kurang. Tapi kalau sudah dikasih, sudah selesai. Maka kita percaya, maaf ya, Yesus itu batu penjuru. Dia letak semuanya buat buku bersama lengkap. وفي الآية وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر صوماتوس كريماتوس بورغينيزيو ميتالا بنتي ساتو إفارستي Zuxemetrike Rioke Agiumne Umati Somatos Kerimatos Morogeniseo Metala Bunti Sapto Esti Somin Kenin Keai Studion Astonion Amin Fai Dives Umani Dives Nobente Bimorogenise Noti Maitan Shibun Kitu Marin Shebe Modento Marin Host Nimni Angelot Nimni Daman Tebi Chizin Heme Korsin Tini Admin Oshi Golingo Mojibe Tabar Nisti Vineri Gunin Minon Mimini Gon Shobe Orang Arab, urusan kerja apa? Yes atau tidak? Kalian kan dari negara yang jauh. Kalian tak punya budaya, tak punya sejarah, tahu dari mana? Maaf, tapi itu sudah 100%. Yang itu saya ini setengah Yesus. Sekarang 15 tiang bilang kurang 3, sisanya 12. 12 murid Yesus. 10 tiang bilang warna putih, ada satu abu, satu hitam. Yang abu-abu itu kan terus yang bilang kali karena yang hitam itu Kaisar Konstantin Agung. Waktu beliau mau membangun gereja ini, dia mau membangun gereja di tempat yang paling tinggi. Apa yang tahu yang paling tinggi? Benteng Romawi. Sebelum ada pembangunan gereja apapun di sini di Mesir, sebelum ada Mesir, ada satu benteng Romawi sekitar daerah Babilonia. Dan bagian dari benteng Romawi itu apa? Dua menara, bulat, tinggi, kosong dan kayak sumur. Satu kiri, satu kanan. 20 meter lebih. Kaisar Konstantin Agung di atap dua menara ini dia susun kayu dari pohon korma dan dia membangun gereja di atas supaya semua orang di tanah Mesir bisa lihat gereja tinggi, supaya orang dapat bukti Kaisar Konstantin sendiri kepala negara, kepala kerajaan gereja Yesus berarti bebas. Jangan karena gereja ini agama Kristen menjadi agama resmi di seluruh kerajaan Romawi. Tahun berapa? Tahun 323. 323. Dari 1800 tahun, gereja ini masih berdiri, masih kuat. Namanya gereja apa? Gereja gantung. Kenapa digantung? Karena kasih lambang berhala menjatuhkan kita sekarang. Kalah, habis. Yang menang siapa? Kristus, Yesus Kristus yang di atas. Jadi Bapak Kaisar Konstantin dan Ratu ada mereka berdua, yang ini mereka berdua yang mulai cari, baru mereka percaya Yesus, agama Kristen percaya.
kita masuk Museum Mumi. Untuk yang tukang kamera ke Museum Mumi. I love you, Tanda. Inilah Museum Mumi di Mesir, kota Kairo. Semangat, semangat, semangat. Cantik ya. Orang Belanda yang memahat semua ini berkat Ibu Bapa karena anugerah Tuhan Ibu Bapa. Amin. Dan nama Tuhan Yesus mereka berkati. Iya benar. Jadi Ibu Bapa, rencana kita bah pertemuan. Tapi bukan di gereja ini. Gereja ini dulu kita foto, lalu kita keluar, jalan lurus ke sana. Ada gereja Rasul Markus balik ke sana. Foto di sini, turun, lalu kita bertemuan di sana. Ayo Bapak, turun. Yesus besertamu. Ini Bapak gambarnya. Ini Bunda Maria. Pada saat menampakkan diri kepada Paus lagi berlutut. Lalu dia bilang, jangan khawatir. Di halaman gereja ada seorang namanya Simon. Orang biasa, tapi hatinya luar biasa. Mukjizat besar akan terjadi. Baru Paus keluar dari gereja, semua orang Kristen ikut ke pinggir sungai Nil, lalu mereka semua menghadap ke bukit yang ada di sana. Mereka semua berdoa tempat yang ada di sana. Ketika mereka berdoa di pinggir sungai Nil, menghadap ke bukit yang sana, mereka doa rosario. Lagunya begini, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bagaimana Kyrie eleison? Kyrie eleison. Itu Tuhan kesenangan kami. Mereka semua orang Kristen lagi berdoa menghadap ke bukit. Lalu rosari pertama selesai. Semua lagi lutut cium tangan. Diam-diam semua, termasuk raja Arab, orang Arab di samping. Mereka mau lihat hasil doa ini ada apa terjadi. Lalu mereka baru mau berdiri. Pada saat mereka berdiri, ada gempa bumi paling besar. Sebentar dia akan buka toilet. Sebentar, mesti dia akan bersihin dan dia akan buka. Hasil gempa bumi yang di pinggir sungai itu apa? Bukit yang di samping sungai itu dipotong bagi dua. Bagian atasnya sepanjang 20 km diangkat ke atas. Itu hasil gempa bumi besar sekali. Bukit itu dibagi dua, dipotong, lalu dinaikin ke atas gini ya, diangkat ke atas, lalu mereka takut, mereka doa, Kyrie eleison, ternyata bagian itu mulai geser, mundur. Semua ikut, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Rosari kedua selesai, mereka semua berlutut, berlutut. Bagian di atas itu ikut turun, baru mereka berdiri, ikut naik lagi, mereka doa, geser lagi. Mereka lutut, ikut turun, berdiri, ikut naik lagi. Mereka doa, geser lagi. Sampai tiga kali.
rasa sendiri yang teriak-teriak, stop, stop. Kamu punya iman yang hebat, kamu yang punya iman yang hebat, iman kamu sudah benar. Ketika Paulus berdoa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun. Bukit turun di tempat di mana berada kita sekarang. Ini bukit iman Bapak. Ini bukit iman. Dengan iman puasa berdoa pindah. Bukitnya pindah geser 3 kilometer ke belakang. Sekarang kita tahu dari sungainya. Sungai di sini, bukit di belakang sini. Geser. Lalu kota Kairo dibangunkan. Di antara sungai ini yang bukit ini. Orang Arab sudah dapat bukti. Iman kita semuanya benar. Semua kata pun, kecil besar pun ditulis dari kitab suci, benar ditulis dengan wahyu dan Roh Kudus. Sejak itu terjadi, tidak pernah sekalipun ada gangguan dari orang Arab. Orang Arab sudah dapat bukti di Bapak. Mereka sudah dapat bukti. Semua kata-kata kitab suci kita benar, termasuk ayat ini. Sekiranya kami punya iman sebesar biji sawi, benar-benar bukit sudah bintang. Itu sudah masuk di dalam sejarah Arab, dalam sejarah Mesir, dalam sejarah kami. Bukit ini benda sampai hari ini. Dasar bukit tetap ada 3 kilometer di sana, di samping sungai ini. Sekarang bagian besar pada bukit ini, bagian atas mundur, geser 3 kilometer ke belakang. Maka kami menamai ini bukit iman. Kalau iman kita bisa bentangkan bukit, berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalah pun kita punya itu sangat kecil dibanding bukit ini. Jadi Bapak, ini tempat mukjizat. Pelopor beri kesempatan buat Bapak Ibu untuk berdoa, untuk bersemuan di bukit mukjizat. Kita bisa ibadah, kita bisa dapat kesempatan doa dan untuk ibadah sini. Apapun dalam hidup kita ada kesempatan di sini untuk itu. Amin. Amin, amin. Maaf kalau saya ganggu. Kita senantiasa bersukacita, kita bersemangat di tiap situs siaran yang kita kunjungi. Saya pelajari, saya baca, dan ternyata kerjaan Tuhan itu lebih dahsyat. Saya baca itu bergesernya 2 km saja, tapi ternyata orang Mesir sendiri Rorawi berkata berpindah 3 km. Itu hal yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita di tempat di mana orang-orang zaman dulu menyaksikan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang kita sembah bukan bentuk dari buah pemikiran kita atau bagian dari gagasan manusia demi mencari keadilan yang besar daripada diri kita. Tapi Tuhan yang saudara dan saya sembah, percaya sebagai orang Kristen, ada Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Dia pribadi yang nyata, dia pribadi yang tidak terbatas kuasanya sendiri. Saya sempat cerita dengan beberapa dari antara saudara bahwa saya dan istri itu menantikan keturunan itu 14 tahun. Kami seperti anak muda saja. Tapi kami sudah menikah 18 tahun lebih, dan kami baru menikahnya yang lucu, yang cantik sekali itu di usia pernikahan ke-14. Awalnya kami kira Tuhan kasih kami di usia pernikahan yang ke-7, karena 7 kan angka sempurna ya. Di Bible, di dalam kitab suci kita orang Kristen, angka 7 itu angka sempurna. Ternyata tidak. Saya pikir di angka yang ke-10. Ternyata tidak, saudara. Waktu kita itu berbeda dengan waktu Tuhan. Rancangan kita itu berbeda dengan rancangannya Tuhan. Tapi yang jelas bahwa Tuhan itu sama. Tuhan adalah Tuhan yang sering melakukan hal yang kita anggap mustahil. Tuhan yang membuka pintu-pintu yang menurut kita nggak mungkin bisa dibuka lagi. Tapi Tuhan yang saudara saya sembah sekarang, dia bukan hasil dari buah pemikiran kita, bukan dari gagasan kita. Kita pikir, oh Tuhan yang sembah, saya sembah harus Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Bukan karena buah pemikiran kita, tapi karena dia benar, dia pribadi yang besar, dia pribadi yang hidup. Kalau dalam perjanjian lama, sudah lihat dalam terjemahan IMB yang digunakan, katakan dia adalah Yahweh Sebaot. Sebaot itu artinya penguasa semesta alam. Tuhan penguasa semesta alam. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Saya mencoba untuk membuktikan
keberadaan Tuhan dengan berkata contoh khususnya. Masa sih di antara sekian miliar bintang itu banyak sekali saudara ya. Matahari itu salah satu dari miliaran bintang yang diketahui. Jadi masih banyak yang belum diketahui. Jadi masa sih dari sekian banyak bintang, kemudian ada banyak planet yang mengitari bintang itu atau yang ada di sekitar bintang itu, masa sih tidak ada kehidupan lain selain di muka bumi ini? Banyak orang bertanya seperti itu. Banyak saintis, ilmuwan bertanya seperti itu. Tapi boleh nggak kalau saya balik pertanyaan? Bagaimana kalau semua bintang-bintang, planet-planet, jagat raya ini dengan miliaran bintang, dengan miliaran galaksi, galaksi Bima Sakti itu salah satu dari miliaran galaksi yang diketahui. Masih banyak yang belum diketahui. Bagaimana itu semua hanya untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Seperti kata Mazmur. Mazmur berkata, Firman bebas seperti ini, bahwa kebesaran Tuhan itu diceritakan oleh bintang-bintang. Bintang-bintang itu menyanyikan pujian baginya. Itu dikatakan oleh Mazmur. Saudara tahu, ilmuwan di NASA mereka dapati ternyata ketika bintang-bintang itu mereka mengeluarkan suaranya berbagai macam. Ada yang kayak suara drum, suara snare, kemudian suara seperti musik-musik yang kita pikir nggak mungkin, tapi nyata sekali. Saudara bisa dengarkan itu. Saya pernah sampaikan itu di khotbah di gereja kami, menunjukkan bahwa sungguh bintang-bintang itu bernyanyi kebesaran Tuhan. Bumi ini ada dengan kita yang ada di dalamnya, dan hari ini kita ada di Kairo, di Mesir, di tempat mujizat ini. Di tengah-tengah miliaran bintang-bintang yang kita lihat kalau kita menengadah ke angkasa, untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang saudara saya sembah, Tuhan yang besar. Tuhan tolong kami saudara, 14 tahun Tuhan berikan seorang putri yang sangat kami cintai, yang sangat kami sayangi saudara. Sampai-sampai kemarin waktu berangkat kami nangis saudara. Kami dulu sudah komit sama dia. Kami ini pelayanan. Kami ada tugas pelayanan dan akan berikan yang terbaik. Kami tahu bahwa ini pasti dijagai. Tapi ini ingin menunjukkan bahwa ini ada pemberian Tuhan bisa buat kami, menunjukkan bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah Tuhan yang besar. Hari ini saudara, kalau saudara dengar ada bukit bisa pindah 3 km. Saudara dengar ada orang yang gak punya anak 16 tahun, ternyata Tuhan beri anak. Saudara dengar ada banyak kesaksian di luar sana yang sakit bisa sembuh. Tadi saudara dengar ketika Ratu Helena mencoba untuk mencari yang mana sih salib Yesus. Dicoba-coba ya, ini dicoba kepada yang mati, ternyata ketika ditaruh bangkit. Wah, saudara, menurut saya, wow, dahsyat sekali. Karena itu hari ini kalau saudara punya pergumulan apapun itu saudara berharap kepada Tuhan. Tuhan yang berkata dalam Matius 7:7, minta maka kau akan diberi, cari maka kau akan menemukan, ketuk pintu maka bagimu pintu akan terbuka. Saudara, sungguh saya akan habiskan kata-kata menunjukkan kebesaran Tuhan yang kita sembah. Dan hari ini saudara, kalau saudara dihadapkan dengan perjamuan kudus ini, seringkali kita berkata, apakah saya yang layak untuk menerima ini? Sesungguhnya kita ini tidak ada yang layak. Kita tidak layak untuk diselamatkan. Bahkan Yesaya berkata, kebaikan kita, kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor itu dalam bahasa Ibrani adalah kain pembalut yang Tuhan hilang. Kesalehan kita, kesalehan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kebaikan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Amal ibadah kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Dengan kebaikan kita, dengan perpuluhan, dengan kerajinan kita berdoa atau beribadah tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Saya dan saudara bisa diselamatkan karena Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang dahsyat itu telah memilih kita dan menjadikan kita anak-anak. Saudara tahu ketika dalam Roma, Paulus berkata, engkau telah diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Kata kuasa itu dalam bahasa Grekanya adalah exousia. Exousia itu berarti juga hak dan wewenang.
Kalau hak wewenang itu pasti diberikan, tidak bisa diusahakan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, itu bukan usahamu, itu semata-mata pemberian Tuhan. Saudara, tempat ini adalah tempat yang sangat baik buat kita. Biarkan dari tadi kita sudah pergi ke tempat yang saya rasa saya my spiritnya bahwa saudara semua sudah mulai alami Tuhan. Tadi kita di gereja keluarga kudus, saudara lihat ada sumur di mana dulu bayi Yesus minum dari situ, udah ada buah yang dipercaya ketika bayi Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria. Dari keluarga kudus di Mesir mereka sempat tinggal di situ. Saudara masih betul rasakan hadirat Tuhan. Jadi saudara lihat gereja gantung, di mana ketika ada iman seorang anak Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan, akhirnya banyak orang datang kepada Tuhan. Saudara, saya percaya di tempat ini pun saudara masih alami Tuhan. Kalau saudara punya permohonan doa hari ini, saudara bawa kepada Tuhan. Kami hamba Tuhan, di sini ada Pastor Fendi, ada Pastor Yatinhan. Kami akan berdoa buat saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang dulu yang harusnya ditujukan untuk binasa, karena kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan, katakan firman Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara. Menjadikan dirinya salah, tidak ada, saudara. Dan ingat kesalahan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada. Semata-mata karena Tuhan Yesus sayang kita, mengasihi dia tanpa syarat. Dia datang dari anak manusia, saudara. Saudara lihat itu sudah pengorbanan yang luar biasa besar, yang tidak bisa digambarkan, diuniskan dengan kata-kata, saudara. Tidak bisa. Kalau raja turun jadi pengemis, jadi merasakan berita rakyatnya, kita masih bisa seperti itu, itu masih bisa terjadi. Tapi ini Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya saja. Tuhan yang mau mengosongkan diri yang mengambil rupa anak manusia dan lahir bagi kita demi saudara dan saya, demi kita. Hari ini ketahuilah saudara, Tuhan itu sayang sama kita. Apapun yang sedang saudara kumpulkan, saudara tahu bahwa Tuhan yang maha besar itu telah mengasihi saudara dengan kasih yang begitu rupa. Kalau kita hari ini mengharapkan mujizat, sesungguhnya kita sudah terima mujizat. Apa sih yang dicari, saudara? Kalau kita mati, kita nggak bawa harta. Kalau mati, kita nggak bawa berlian emas kita. Enggak, saudara. Kalau kita mati, kita tahu sampai menutup mata di muka bumi ini. Kita mengharapkan saat kita buka mata, kita ada dalam kerajaan surga, bertemu dengan kekasih jiwa kita, menebus hidup kita. Itu kan yang kita mau, saudara. Sesungguhnya keselamatan sudah Tuhan berikan. Itu mujizat terbesar buat kita. Nyawa saja sudah diberikan. Saudara tahu ketika Abraham diminta, ini ujian buat Abraham, mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, dibawa gunung Moria. Dan ketika Abraham hendak, ini saya singkat ceritanya, saudara, langsung Ishak di atas Mesbah. Ketika Abraham akan memutuskan pisaunya, tiba-tiba ada suara malaikat Tuhan berkata, jangan. Lihat apa, saudara? Ada domba yang bersangkutan, dan di ayat itu tertulis Yahweh Yireh, Jehovah Yireh, Tuhan menyediakan. Sesungguhnya ketika saudara mendengar kata Tuhan menyediakan, Yahweh Yireh, atau saudara sering dengar di gereja saudara Yahweh Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, itu kita sering kaitkan dengan saya butuh uang, kemudian Tuhan menyediakan. Sebenarnya bukan. Sebenarnya ayat itu konteksnya bicara tentang pengorbanan satu tunggal, yaitu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Satu tunggal ini sebesar besar. Satu tunggalnya berjalan dulu ke heaven, kesayangan surga. Itu yang dikorbankan dari saya, dari saudara. Kalau keselamatan saja sudah disediakan, sudah diberikan dan kita terima, sehingga Kolose menyatakan bahwa kita dalam Kristus telah berpindah. Terjemahan apapun ayat ini, saudara, telah berpindah dari gelap masuk dalam terangnya. Kita
kita bukan akan lagi, bukan nanti, tapi kita sesungguhnya saat kita tahu Yesus mati buat kita terima, kita tahu sudah, kita sudah diselamatkan, kita pindah dari gelap masuk dalam terang. Keselamatan itu sudah diberikannya buat saudara dan saya. Kita sudah orang-orang yang masih diselamatkan. Kalau keselamatan yang begitu mahal saya sudah diberikan, sekarang lalu kita bicara tentang apa yang dia sediakan buat kita setelah keselamatan. Artinya saudara, kalau yang mahal saja sudah diberikan, apalagi untuk tolong saudara saya. Apa yang saudara sudah beri? Financial breakthrough, apalagi hubungan keluarga yang dipulihkan, anak-anak yang dipulihkan, keluarga yang dipulihkan, istri atau suami yang ingin dipulihkan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin saudara. Amin. Karena itu bagi saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau saudara bisa berkata Yesus adalah Tuhan, dalam 1 Korintus 12 ayat 3, ayat favorit saya, itu karena Roh Kudus yang menyatakan. Kalau saudara bisa berkata demikian, saudara tahu saudara sudah dilayakkan oleh Tuhan. Ibrani 10 ayat 10 berkata, oleh karena kehendak Bapa kita telah dikuduskan, disanctified satu kali untuk selama-lamanya karena persembahan tubuh Yesus Kristus Putranya. Saudara saya kalau bisa berkata Yesus Tuhan, artinya saudara tahu Tuhan adalah Juru Selamat saudara. Maka saudara tahu saudara adalah orang-orang yang harus ambil bagian dalam perjamuan kudus pada sore hari. Kalau saudara berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari saudara katakan dengan keras pernyataan iman itu, dan saya jadi saudara bersatu berdiri. Katakan bersama-sama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Sekali lagi lebih keras. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Haleluya, haleluya. Saudara mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Karena salibmu Ruh hidup, karena salibmu Ruh menang, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu
kita berjamaah kudus, kami hamba Tuhan akan berdoa mendukung saudara. Tapi saudara, kalau saudara datang dengan pasangan saudara, dengan istri, dengan suami, mari seru bersepakat saudara. Saudara punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ahli melakukan mukjizat. Yang tidak ada bisa jadi ada saudara, yang mustahil jadi mungkin karena Tuhan. Yang terluka dipulihkannya saudara. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang hebat, Tuhan dahsyat, ya Bapa yang setia, tak pernah berlambat-lambat pertolongannya bagi anak-anaknya. Haleluya, 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 haleluya. Saya undang Pastor Fendi dan Pastor Yamin Hart, kita melayani dalam meja perjamuan. Tuhan, terima kasih Tuhan yang telah melayakkan kami semua. Bukan karena kami hebat, bukan karena kelakuan kami Tuhan, tapi karena karya-Mu Tuhan Yesus yang telah menebus kami. Engkau telah membeli kami Tuhan dengan lunas supaya masa lalu kami tidak bisa mengklaim kami lagi Tuhan. Supaya si jahat tidak bisa mengklaim kami lagi Tuhan. Kau berkata sudah selesai, tetelestai, sudah kubayar lunas, sudah kubenang. Terima kasih kami hari ini menyaksikan tentang kehebatan Tuhan. Tuhan yang bekerja di masa lalu, Tuhan yang masih bekerja dan akan senantiasa melakukan perkara-perkara heran dalam kehidupan anak-anak. Tuhan, terima kasih kami ambil bagian, kami akan melayani meja perjamuan ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bagi kami, mencurahkan darah, tubuhnya terpecah, dan oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan di setiap area kehidupan kami, rumah tangga, kesehatan, keuangan, karir kami, semuanya. Dan darah anak domba Tuhan telah menguduskan kami satu kali selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami semua ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Saya undang untuk Pastor Yamin dan bagikan. Bisa melakukan hostingnya. Mengatur dari rumah ini. Ada ayat dalam hosting ini saudara sudah bisa baca. Biarkan ayat bicara saudara, apapun saudara hadapi, biarkan ayat dalam hosting ini bicara kepada saudara. Buat saya serahkanlah segala kewajiban kepada Dia yang memudahkan sampai kesemua itu. Saya berikan waktu kepada saudara untuk merenungkan apa yang Tuhan lakukan buat saudara. Sudah ambil hostingnya, baca dari ingat ya apa ayat itu pada sudah pada hari ini. Dibaca dan dihafal karena kita sekarang ada di gereja besar
apa yang Yesus telah lakukan. Dan sementara mereka makan, Yesus mengambil roti, memberkatinya, dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya berkata, ambillah, makanlah, inilah. Saudara, Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan dan oleh minum-minum semua sakit kita telah sembuh. Karena itu, terimalah dengan iman dan makanlah darah Yesus. Mari kita akan berbicara dan bersih dengan anggur ini. Tuhan Yesus berkata, kamu semua minumlah dari cawan ini. Sebab sembilan darahmu dalam perjanjian yang baru yang dicurahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Darah Tuhan Yesus telah dicurahkannya untuk menebus hidup kita. Semua dosa dan pelanggaran kita telah dihapuskan satu kali untuk selama-lamanya. Saudara saya milik Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara bagian dan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuhmu, terima kasih buat darahmu Tuhan, yang terbaik telah Engkau berikan. Terima kasih untuk karya salibmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kalau saudara ingin kami doakan, saudara bisa mengangkat tangan. Apapun yang sedang saudara kumpulkan, saudara bisa mengangkat tangan di tempat saudara. Kita di satu keluarga. Mari, kalau saudara ingin didoakan, angkat tangan saudara. Nanti kami yang Bapak Tuhan akan berdoa bagi saudara. Haleluya, lagi nyanyikan lagu yang sudah kita tunggu saudara kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupmu. Mari kita mulai berdoa. Saudara imani, sebab memang manusia yang kelihatannya menumpangkan tangan, tetapi sesungguhnya saudara kita tahu Tuhanlah yang menolong kita, saudara. Tuhanlah yang berperang bagi kita. Dia Tuhan yang telah tebus kita. Kita dalam milik kepunyaannya, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Apapun sedang doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pada saat Kristus menolong Yesus dan fokus. Terima kasih dan mengasih buat keluarga saudara. Untuk berdoa bagi anak-anak, berdoa pada apapun yang sedang dilakukan Tuhan Yesus. Bina dengan keluarga, memberikan dapat sesuatu Tuhan. Yesus. Berdoa Tuhan buat saudara Kuridi, Tuhan berikan terima kasih Tuhan yang sudah mengerti bahwa pilihan Tuhan itu sempurna. Pilihan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memperlengkapi hidupnya, Tuhan memperluas teritorinya, Tuhan menolong dia di
dalam nama Tuhan Yesus. Seperti doa Yabes, dia akan diperbesar wilayahnya Tuhan. Dia alami pertolongan Tuhan. Kesakitan tidak akan menimpanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berdoa Tuhan hari ini saudara. Tuhan apa ibu sedang dikumpulkan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang membalas beban hati. Tuhan yang menolong. Tuhan yang menjamah hidup. Tuhan yang support hidup. Tuhan yang memberikan perlindungan. Supaya dia bisa merilis Tuhan. Kasih Kristus. Tapi Tuhan adalah pemimpin. Tuhan kasih tolong dia. Tuhan tolong. Aku percaya kekuatan dari Tuhan untuk memampukan berdoa berdamai sejahtera Tuhan yang melakukan apapun pikiran yang memenuhi hidupnya Tuhan. Aku berdoa Bapa, damai sejahtera Tuhan memberikan damai sejahtera Tuhan memberikan keluarga sehingga yang dipikirkan adalah kematian kita memberikan kekuatan mengalir dalam nama Tuhan. Berdoa mengenai hal kasih Tuhan suaminya dikuatkan apapun yang sudah mereka akan menjadi apapun yang sudah bangunan doa Tuhan apapun sudah dititipkan buat kita doa kamu berikan perjalanan berdoa mau membenarkan apa yang mereka bisa memuaskan tangan yang lemah membuat lutut yang goyang Mina menguatkan keluarga Mina menjadi berkat keluarga kuatkan Mina sendiri kuatkan hatinya supaya Mina boleh bicara tentang Kristus tentang Tuhan dan Juru Selamat dan Mina boleh terus membawa saudara sejahtera keluarga Tuhan. Terima kasih buat tangan ini memberkati banyak orang, tangan Mina dipakai memberkati keluarga. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mother, you are blessed beyond comprehension. You are loved by God. You are strengthened by God. And God will give you long life, good names, and honor.
As it is written in Psalms, in Proverbs 3:16, you are blessed beyond measure. I pray, Lord, for your peace to rule upon her mind and her heart. Healing in Jesus upon her body. Pray for her family, Lord. In the name of Jesus, there is healing. Thank you, Lord. Bless this. Lord, thank you for the love. Thank you for your protection. Thank you for your love. Thank you for your strength. Thank you for your strength upon her weaknesses, Lord. I pray that the love comfort her. Your heart is placed upon her heart to love others. Going to use her to love many people with her hands, Lord Jesus. I'm going to use these hands to bless many people. In Jesus' name, God will still use you. God will use you mightily to love young ladies, to love children, to love many people, to love young men, young women, to love them, to love people around you, bless them, and give your wisdom. Lord, give us wisdom. For God, you Father God, I pray for the blessing of his life. Whatever he is facing right now, you are Emmanuel. You are Emmanuel. And your him is with you. And your him is with you. You are Emmanuel. God is with you. You are never alone. God will fight for you. God is for you and not against you. You are blessed. You are blessed. God will still use you.